Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan orang Elsa Oktavia, Fradila Novia Damayanti, Miratul Soleha, Lici Lestari, Jahratu Sifa. Nah, di sini saya akan menjelaskan permainan edukatif di SD atau MI untuk kelas rendah, yaitu ada 2. Permainan edukatif yang pertama yaitu singing and dancing. Permainan menari dan menyanyi ini dapat dibuat seperti permainan Squid Game yang sekarang sedang viral. Saat musik atau lagu berhenti, siswa juga harus berhenti bernyanyi dan menari. Selain membuat siswa senang dan terhibur, permainan ini juga sangat ampuh mengusir rasa bosan pada siswa. Permainan edukatif yang kedua yaitu word chain, yaitu permainan edukatif anak SD yang sering dimainkan adalah sambung kata. Nah, penerapan permainan ini sangat beragam tergantung kreativitas guru dan level pendidikan siswa. Misalnya, siswa menyebutkan satu kata yang berlawanan huruf terakhir dari kata yang disebutkan teman sebelumnya, atau bisa juga siswa diminta menyebutkan kata yang dimulai dari suku kata terakhir kata sebelumnya. Nah, alternatif lain yang dapat guru terapkan adalah meminta siswa menyambung kata sehingga membentuk sebuah kalimat. Pembelajaran edukatif di kelas tinggi. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, bercerita menggunakan alat peraga. Bercerita dengan menggunakan alat peraga merupakan kegiatan menyampaikan rangkaian cerita kepada orang lain dengan alat bantu. Alat bantu yang dapat digunakan tidak terbatas. Peserta didik dapat menggunakan alat bantu apapun, yang penting mudah digunakan dan menjadikan pendengar mudah memahami cerita. Alat ini dapat berupa boneka, kardus bekas yang dibentuk tokoh tertentu, pensil yang dihias, dan sebagainya. Penggunaan alat peraga ini berfungsi untuk menurunkan keabstrakan dari materi atau konsep supaya peserta didik mampu memahami arti sebenarnya dari materi atau konsep tersebut. Langkah-langkah bercerita menggunakan alat peraga. Yang pertama, guru memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kompetensi berbicara atau bercerita dengan menggunakan alat peraga dan mencoba mempraktikkannya di hadapan peserta didik. Kemudian yang kedua, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok beranggota 3-4 peserta didik. Yang ketiga, peserta didik memilih cerita yang akan ditampilkan di minggu depan. Yang keempat, secara berkelompok, peserta didik mendiskusikan tugas yang diberikan untuk persiapan demonstrasi bercerita meliputi yang pertama, membuat konsep rancangan alat peraga yang akan digunakan dan berlatih tampil bercerita di hadapan kelompok masing-masing. Kemudian yang kelima, guru mengevaluasi proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang keenam, doa dan penutup. Kemudian yang pertemuan kedua, yang pertama, guru memberikan pengarahan tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang kedua, setiap kelompok tampil bercerita di hadapan kelompok masing-masing. Kemudian yang ketiga, doa dan penutup. Kemudian yang kedua yaitu cerita berantai. Permainan cerita berantai yakni melanjutkan cerita teman yang telah diberhentikan oleh guru. Ada beberapa variasi yang dapat dilakukan dalam cerita berantai. Pertama, melanjutkan cerita yang telah ditentukan ceritanya. Kedua, melanjutkan cerita bebas dari ekspresi terakhir pembicara yang diberhentikan guru. Tujuannya, permainan ini untuk mengembangkan keterampilan berbicara peserta didik meliputi kemampuan memahami isi jalannya cerita, kemudian kemampuan menunjukkan ekspresi dalam bercerita, kemampuan berimprovisasi, dan melatih kreativitas. Adapun langkah-langkah dalam cerita berantai, yang pertama, guru memberikan pengarahan tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok beranggota 3-4 peserta didik. Yang ketiga, cerita awal dimulai oleh guru ataupun peserta didik. Guru menghentikan cerita lalu menunjuk salah seorang peserta didik dalam satu kelompoknya untuk melanjutkan cerita tersebut. Kemudian guru menyuruh peserta didik menghentikan cerita dan tetap dengan pose terakhir. Setelah itu guru menunjuk peserta didik lain untuk berimprovisasi meneruskan cerita berdasarkan pose terakhir temannya.
Yang keempat, demikian seterusnya sampai seluruh kelompok atau peserta didik mendapat giliran. Yang terakhir, guru mengevaluasi kekurangan dan keunggulan kemampuan bercerita atau berbicara.